Menko Polhukam Mahfud MD resmi membentuk Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari penemuan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Lantas apa saja yang akan menjadi fokus dari Satgas TPPU ini? Dan sudah bergabung sore ini bersama kami tenaga ahli Satgas TPPU, Bapak Yunus Hussein. Pak Yunus, selamat sore. Selamat sore. Pak Yunus, terima kasih atas waktu Anda. Pak Yunus, kita langsung saja membahas Satgas TPPU. Kita sudah beberapa kali, setidaknya saya 2 atau 3 kali berdiskusi tentang berkaitan dengan temuan dugaan penyalahgunaan atau dugaan penyelewengan dana 349 triliun rupiah itu. Nah, kalau dari Satgas TPPU ini, yang menjadi target kerja atau prioritas kerjanya saat ini apa, Pak Yunus? Baik, makasih. Jadi kalau dilihat dari SK Menko Polhukam sebagai Ketua Komite Koordinasi TPPU, eh, di situ misalnya dijelaskan eh, tugas dari Satgas ya, Iya. eh, yang kita terutama tim ahli ini ya, sebenarnya ada dua pokok yaitu supervisi dan evaluasi. Supervisi dan evaluasi dalam rangka penanganan laporan hasil analisis itu pertama dari PPATK, laporan hasil pemeriksaan, dan ketiga informasi hasil analisis yang diberikan PPATK atas permintaan instansi yang bersangkutan, bisa Kementerian Keuangan, bisa kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain. Hmm. Itu tugas pertama yaitu yang namanya evaluasi dan supervisi ya. Hmm. Nah, apa yang di supervisi dan evaluasi? Ada 200 laporan hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang diberikan PPATK kepada Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, dan Dirjen Kementerian Keuangan. Itu 200 kasus pertama. Hmm. Ada selanjutnya 100 kasus lainnya, yaitu laporan hasil analisis, LHP, dan informasi yang diberikan PPATK kepada kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lain. Jadi 300 hasil analisis dan LHP inilah yang menjadi objek dari kerja dari Satgas ini ya, tim Hmm. kerja dibantu oleh eh, ada tim pelaksana, ada kelompok kerja. Nah, kami hanya staf ahlinya saja. Hmm. Eh, apa target lanjutan dari kerja ini adalah bagaimana supaya laporan-laporan PPATK itu ditindaklanjuti oleh teman-teman dari instansi yang menerima laporan. Dalam hal ini Kementerian Keuangan, ada pajak, bea cukai, dan Irjen, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Nah, sudah tentu harapan kami tindak lanjut yang dilakukan itu adalah bisa berupa penyelidikan, mencari bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana, minimal 2. Kalau sudah ada bukti permulaan, naikkanlah menjadi kasus pidana, penyidikan ya, penyidikan tindak pidana, sudah ada tindak pidana dan ada pelakunya. Hmm. Nah, selain pidana tadi, bukan tidak mungkin juga pendekatan administratif dalam rangka menyelesaikan kasus ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan. Jadi misalnya penyelesaian secara administratif, misalnya yang dilakukan oleh Irjen. Kalau Irjen kan tidak semuanya pidana, banyak menyangkut disiplin ataupun tata tertib pegawai misalnya. Bisa juga seperti itu gitu. Pak Jadi Yunus. follow up laporan-laporan PPATK itu yang perlu jadi tugas utama. Iya, iya. Pak Yunus, kemarin juga disampaikan oleh Prof. Mahfud bahwa akan fokus juga meneliti 189 triliun total dari LHP itu ya. Tapi kemudian kan dari LHP itu dari Kementerian Keuangan juga sudah mengonfirmasi, mereka juga sudah menganalisis sendiri dan sudah ditindaklanjuti, ada putusan hukumnya. Lalu apa yang akan ditindaklanjuti sekarang dari Satgas TPPU? Untuk berkaitan dengan LHP itu. Jadi begini, kan tadi ada 300 hasil analisis plus LHP hasil pemeriksaan dan informasi hasil analisis yang diberikan kepada instansi terkait. Lalu yang perlu dilakukan terutama oleh tim pelaksana dan kelompok kerja adalah melakukan pemilahan, dipilah-pilah mana yang sudah selesai, mana yang sedang berjalan, mana yang akan ditindaklanjuti. Karena tidak semuanya laporan itu sudah ditangani, ada yang sudah, ada yang belum. Misalnya, ada yang sudah selesai, misalnya dalam kasus
perpajakan yang menyangkut Gayus Ya, Halomuan itu udah selesai setahu saya. iya, Zaman saya iya. malah selesainya itu. Ya. Ada juga yang sudah putusan pengadilan, onslah, itu juga bukan dianggap pidana, apakah Hmm, masih perlu dilanjutkan. Ya. Jadi perlu dipilah-pilah oleh tim pelaksana dan kelompok kerjanya mana yang akan dilanjutkan, hmm, mana yang sudah, mana yang tetap dalam proses. Nah, di sini perlu pendekatan prioritas ya, hmm, risk hmm, base. hmm, Mana yang menjadi prioritas utama, yang besar-besar, yang menyangkut penyelenggara negara, yang ada triliun kasusnya ada, itulah terutama di follow up. Jangan yang iya, kecil. Jadi ada prioritas lah gitu. hmm, Karena waktu terbatas sampai Desember tahun ini menangani 300 kasus kalau semuanya secara pidana sampai di akhir tahun, iya, suatu hal yang berat, sangat berat iya, sekali buat iya. para penyidik. Hmm, Ya. hmm. Pak Yunus, kita tahu ini ada mereka yang terpilih atau duduk dalam Satgas TPPU ini kan kemudian latar belakangnya berbeda dan juga lintas kementerian lembaga gitu ya. Bagaimana memastikan seringkali ketika ada satgas-satgas seperti ini tuh jembatan komunikasinya yang agak sulit ya, apalagi kalau misalnya ada lintas lembaga. Bagaimana memastikan satgas yang sekarang ini kemudian jalan apa saja yang betul-betul harus disepakati bersama? Pertama, harus ada persepsi yang sama di antara semuanya. Bukan hanya tim pengarah, pelaksana, kemudian yang membantu, kemudian kami harus ada persepsi yang sama. Nanti kita coba upayakan secara bersama sehingga tidak terjadi katakanlah diskusi-diskusi yang tidak perlu yang membuang waktu. Hmm, Itu yang pertama. Nah, selain persepsi yang sama, sudah tentu harus ada komunikasi, ada koordinasi, ada pertukaran informasi, kalau perlu ada gelar bersama kalau memang menyangkut kasus ya. hmm, Sehingga eh, yang nama kerjasama Satgas itu benar-benar terjadi dan ada sinergis gitu, ya, sinergis. Dan juga yang penting juga adalah bagaimana supaya semuanya baik orang dalam hmm, dan orang luar menjaga integritas. hmm, Kalau perlu dibuat fakta integritas, jangan misalnya membocorkan sehingga kasusnya nanti tidak berjalan misalnya. hmm, 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 eh, ada konsekuensi kalau dia melanggar bisa mungkin diberhentikan atau konsekuensi-konsekuensi lainnya. hmm. Ini perlu untuk keberhasilan Satgas ini karena orangnya kan macam-macam, Ya, gaduh-gaduh dari luar dan dari dalam. betul, Jadi harus betul. ada kesepakatan, ada aturan yang cukup ketat ya, ada target juga yang tadi udah cukup jelas 300 LH dan LHP Hmm. yang harus menjadi objek kerja Satgas ini. Ya, kalau misalnya dari 300 LH dan LHP itu, Pak Yunus, apakah kemudian dari penglihatan dari review awal, dari analisis awal sudah bisa terlihat memang ada dugaan TPPU di situ? Kalau lihat judul SK-nya itu menyebut TPPU ya, Hmm. eh, dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya, ada indikasi ke sana, tapi jelas ada kaitannya dengan tindak pidana asalnya juga gitu. Ya, Karena yang ya, namanya TPPU itu tidak mungkin sendiri ada ya. tiga, ada tiga macam saja, cukup sederhana. Pertama, pasal 3 Undang-Undang 8 2010, kalau ada perbuatan-perbuatan yang mengubah bentuk conversion Hmm. atau mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dengan berbagai macam perbuatan, itu terkena pasal 3 yang paling berat ya. Ya, Kemudian pidana cuci uang yang kedua adalah intinya pada kata menyembunyikan dan menyamarkan asal usul keberadaan kemudian status dari harta yang berasal dari tindak pidana. Ini menyembunyikan menyamarkan intinya. ya. Yang ketiga adalah pasal 5, yaitu intinya menerima, menguasai dan menggunakan harta yang berasal dari tindak pidana. Hmm. Nah, kalau dilihat perumusan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang 8 2010, kemungkinan terjadinya TPPU itu cukup besar karena Oke. begitu ada hasil hasil tindak pidana misalnya hasil korupsi ataupun lainnya dilakukan pengubahan bentuk, pemindahan, melakukan transaksi itu udah ada indikasi cuci uang, apalagi kalau maksudnya untuk menyembunyikan, menyamarkan asal usul harta yang berasal dari pidana tadi. Hmm, hmm. Baik, Pak Yunus, Anda tadi mengatakan juga bahwa ini kerjanya sampai bulan Desember tahun ini ya, Pak Yunus ya?
Ya, 31 Desember tahun ini ya. Ya, apakah ada target jangka pendek yang disampaikan oleh Prof. Mahfud? Di dalam SK ini belum kelihatan, saya sendiri belum jumpa beliau. Kita baru rapat pertama besok pagi Besok dengan Pak pagi. Mahfud ya. Baik, baik, Ya, baik. jadi mungkin perlu diusulkan pada waktu itu nanti di samping harus ada target yang jelas, ada target waktu, siapa penanggung jawabnya. Saya ingin mengusulkan seperti yang dilakukan oleh unit kerja Presiden pada waktu saya di sana dulu, ada semacam format yang memantau keberhasilan pelaksanaan setiap proyek. Kalau dulu setiap departemen kita pantau, Ya. ada ukuran keberhasilannya apa, udah terpenuhi apa belum, waktunya kapan, dan siapa penanggung jawabnya. Nah, itu lebih konkret, mengukurnya lebih mudah. Walaupun kita ingin buat jangan terlalu formal gitu, terlalu birokratis. Ya, ya, baik. Baik Pak Yunus, terima kasih sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Kami tunggu gebrakan dari Satgas TPPU ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Yunus Hussein, Terima kasih. tenaga ahli Satgas TPPU.